Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, kesempatan kali ini saya sedikit mau interview salah satu pemuda yang ada di Kecamatan Tanah Terilau. Tentunya menjadi inspirasi bagi teman-teman pemuda yang ada di Kabupaten Baru. Alhamdulillah. Beliau sempat hadir melihat dari sosial medianya yang menginisiasi pertama untuk turun membantu, berasal dari Kabupaten Baru, membantu saudara-saudara kita di Masamba. Iya. Ya. Dan beliau sampai 1 minggu kurang lebih ya. Ya, kurang lebih sampai 1 minggu saya di Masamba itu di desa Webunta. Ya, Posko saya di situ Betul. selama 1 minggu. Tentunya mungkin teman-teman berpikir dengan siapa. Ya, saya perkenalkan dulu. Beliau ini adalah owner Alif Store Ya, yang bergerak di bidang percetakan dan jasa ya, titipan jasa selama titip, ini. ya, betul. Kita kenal salah satu jasa titipan yang baru di Kabupaten Baru. Ya, betul. Nah, di sisi beliau dalam bidang entrepreneur, ternyata jiwa sosialnya begitu besar. Alhamdulillah. Sampai hari ini dia berencana untuk kali kedua akan berangkat ke sana. Ya. Cuman untuk pertama ini saya mau interview beliau. Kira-kira apa yang menginisiasi Anda sebenarnya untuk berangkat pada saat Hari kedua ini? Iya, Hari pertama atau hari kedua? Hari pertama berangkat ke Masamba. Hari pertama itu saya terpanggil dari panggilan jiwa untuk saya sendiri pribadi, karena ada satu korban teman saya, orang tua teman saya, yang sampai sekarang kalau saya mau ceritakan itu merinding. Dia itu orang tua teman saya ini meninggal dunia di salah satu kampung di sana itu namanya Radah. Nah, dia terseret dan sampai alhamdulillah sudah dikuburkan, dan saya juga itu hari pas mau balik ke Baru, alhamdulillah sudah didapat dan sudah dikuburkan. Jadi yang pertama yang bagaimana saya terpanggil, jiwa saya terpanggil ke sana. Malam itu pada pukul 11.10 teman saya menelpon. Teman saya menelpon. Baru kali ini dia menelpon betul-betul minta tolong. Padahal kemarin saya cuma bercanda-bercanda sama dia, begini-begini sama dia. Jadi kok tiba-tiba nelpon, tolong saya. Bagaimana? Orang yang satu-satunya dia telepon kontak saya. Karena saya akar sama dia. Jadi pas artinya saya dengar kabar itu, saya upload ke sosial media. Betul-betul respon antusias warga Baru, betul-betul ingin melihat apa kondisi bagaimana di sana, ya bang. Jadi pada waktu itu saya bergerak sendiri. Saya bergerak sendiri di sosial media. Di sosial media, alhamdulillah saya pakai akun Facebook saya pakai untuk menginformasikan ke warga Baru. Alhamdulillah karena banyak yang sudah memberikan saya uploadan tentang Masamba. Saya sendiri pun tidak bakalan bergerak andaikan bukan teman saya yang orang tuanya yang jadi korban. Tapi chemistry saya dengan daerah Lu Timur atau Lu Utara itu betul-betul terikat karena jasa dari percetakan saya semua bersumber dari sana. Jadi posisi yang saya lakukan sekarang, bagaimana caranya saya turun ke Masamba. Kalau mau dipikir H-2 itu, H+2 itu, saya mau turun. Saya mau turun, tapi saya tidak tahu. Percuma kalau saya turun tenaga, Om. Percuma kalau saya turun tenaga. Jadi saya berpikir lagi, kalau cuma tenaga sampai manapun saya tidak bakalan bisa untuk tenaga saya untuk menopang orang di sana. Saya pakailah jurus andalan, the power of social media. The power of social media ini karena kebanyakan teman-teman saya di Facebook ini atau konsumen saya di Facebook ini banyak yang sudah tahu saya, kayak bagaimana perkembangan saya mulai dari kecil sampai besar. Otomatis saya langsung upload situ di the power of media. Kembali lagi the power of media, social media.
Alhamdulillah ada beberapa orang yang mau membantu saya. Jadi saya membuat posko dadakan, ceritanya dadakan di alun-alun. Ternyata antusias warga baru itu tidak tahu mau mendonasikan di mana. Tapi kebetulan saya ada di situ, di posisi itu. Jadi caranya mendonasikan warga baru itu akhirnya ada melalui panggilan jiwanya mereka. Dia bawa sendiri, saya lihat pribadi sendiri. Karena saya satu-satunya orang di posko itu hari pertama, pada saat membuat posko. Saya lihat sendiri, tanpa mereka harus di ini, di itu, dikirim begini. Dia cuma simpan barang. Dia cuma simpan barang. Saya bilang, saya bisa dokumentasi tidak? Si donasi ini, alhamdulillah. Dia bilang apa? Nggak usah pak, didokumentasi. Disitulah terus mengalir saya pakai the power of social media ini untuk bagaimana caranya mengembangkan terus donasi-donasi yang tersumbat untuk Mas Amba. Karena masih banyak warga baru itu tidak tahu mau donasikan di mana. Makanya saya bikinlah posko, saya bikinlah baleo, saya ambillah posko dadakan di situ. Alhamdulillah saya buka dari jam 12 sampai tengah malam hari pertama itu jam 11 malam. Alhamdulillah sumbangan warga baru online. Sumbangan warga baru online ini betul-betul memadati posko dadakan yang saya bikin. Posko dadakan yang saya bikin. Jadi saya berpikir lagi ke depan, kok bisa ya warga baru seperti ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk warga baru karena sudah mengaspirasi saya untuk bisa terjun langsung ke Mas Amba, walaupun saya tidak punya basic. Tapi saya tidak punya basic loh. Saya tidak punya basic untuk menjadi relawan. Tapi memang panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa dan di sini hari pertama saya angkutlah barang ke workshop. Saya angkut barang ke workshop, saya angkut semua. Kok tiba-tiba pas saya sampai di rumah, di workshop, kok banyak lagi di sini. Banyak lagi barang di sini. Jadi saya berpikir lagi. Otomatis saya berpikir lagi karena di baru sudah banyak, di rumah juga sudah banyak. Tanpa saya sadar, dari mana ini barang? Alhamdulillah orang Tanah Lau datang ke rumah, bawa sendiri barangnya. Bahkan sempat saya lihat ada posko di Lompok Tengah, Tanah Aja. Iya, itu. Posko di Lompok Tengah, Tanah Aja itu ada saya buat di situ untuk mengaspirasi warga di sana juga. Bagaimana caranya mereka berdonasi. Karena tidak mereka ini bingung mau. Ya, betul. Betul. Dia bingung, orang bingung ini dia mau salurkan donasinya kemana? Sedangkan daerah Tanah Aja itu atau Tanah Aja adalah pasar saya. 50% daripada online shop itu di sana, pasar saya. Jadi alhamdulillah saya bikin di Desa Lompok Tengah itu ada juga. Dan saya bikin di Desa Rala ada juga. Kecamatan apa itu? Lomporiaja. Desa Lomporiaja. Nah, itu artinya hari pertama itu belum ada tersusun seperti itu, belum ada yang kita titik-titik posko itu belum ada di situ, belum ada. Jadi hari kedua orang banyak, pas saya bangun tidur lihat WhatsApp, kok begini? Sampai-sampai saya tidak bisa balas, sampai-sampai membeludak di mana diantar, donasinya kemana, saya tidak bisa tahu. Oke lah, saya bikin tim, kru saya di Alip saya bikin. Alhamdulillah teman-teman semua di Alip itu bisa membantu saya. Saya bikinlah tim. Jadi saya sendiri itu hari ke posko di alun-alun. Saya buat posko di situ di alun-alun. Dan terima kasih buat teman saya yang satu ini, Wonder Woman, betul-betul Wonder Woman dia. Ada satu wanita, Wonder Woman yang bisa sampai jam 11 loh, padahal dia punya anak. Luar biasa kali ini orang. Jadi dia punya anak, dia bawa anaknya sampai jam 1 malam. Itu dia. Betul-betul ini saya akui jempol buat ini wanita satu ini. Jadi
Hari kedua itu saya sudah mendapat satu mobil. Ya. Saya sudah mendapat satu mobil barang donasi. Nah, jadi pas dia hari kedua betul-betul karena orang tahu malamnya kami akan berangkat. Ya. Malamnya kami akan berangkat karena pas jam 2 itu, jam 12 itu artinya saya pusing juga itu hari. Ya. Sampai-sampai nekat pakai sandal jepit. Ya. Ketemu Pak Bupati. Pakai sandal jepit loh. Pakai sandal jepit. Iya. Ya. Pakai sandal jepit ketemu Pak Bupati karena paniknya ini antusias warga baru betul-betul membeludak Ya. di posko itu. Terus respon Pak Bupati pada saat Alhamdulillah, Pak Bupati memberikan kita arahan, Ya. memberikan saya wejangan, Ya. memberikan saya support. Ya. Terima kasih banyak untuk Pak Bupati, terima kasih banyak untuk beliau. Dia memberikan saya support. Saya cuma minta satu sama Pak Bupati. Ya. Pak, bisa tidak saya diberikan akses untuk pelepasan? Ya. Katanya Pak Bupati, jam berapa? Ya. Kalau bisa sih Pak, malam. Ya. Saya bilang sama Pak Bupati, kalau bisa sih malam Pak. Ya. Oh iya, cocok. Hari itu saya juga punya agenda pulang jam 11. Ya. Jadi saya ambil jam 11. Jadi kalau mau dipikir lah, tidak etis lah kalau saya pelepasan jam segitu. Betul. Apalagi ada penguluran waktu sampai 1 jam. Jadi saya pelepasan itu, kalau tidak salah, alhamdulillah Pak Bupati, dia hampir menunggu 1 jam. Luar biasa. Iya, dia menunggu 1 jam. Jadi kita kembali lagi ke flashback lagi. Kita kembali lagi ke cara warga baru berdonasi ya. Ya. Warga baru berdonasi. Saya cuma simpan posko loh. Saya pergi jalan. Ya. Saya cuma simpan posko, tapi tiba-tiba plak barang ada. Entah itu beras, Ya. entah itu air, entah itu pakaian. Berarti memang selama ini masyarakat baru antusias sebenarnya. Antusias sebenarnya, tapi tidak punya wadah. Betul. Tidak punya wadah untuk menampung. Ya, ya, ya. Saya heran. Saya dari Tanah Trilau, kok tiba-tiba banyak barang di situ. Nggak ada yang jaga. Ya, ya. Kok bisa ya? Saya pas sore itu, saya mengajukan sama Pak Bupati, paksa diri sama Pak Bupati itu, beranikan diri sendiri. Ya. Sendiri ke Pak Bupati, mengajukan. Alhamdulillah saya diterima dengan baik oleh beliau. Ya. Alhamdulillah diterima dengan baik dan diberikan arahan-arahan, wejangan-wejangan sampai nanti sana. Pak Bupati mengatakan, ini dari mana? Ya. Ini dari mana? Ya. It's okay. Saya bilang, maaf Pak, bendera saya tutup. Ya. Bukan nama saya yang tutup. Ya. Ini saya kena dari panggilan jiwa. Betul. Jadi brand saya lepaskan, bendera saya lepaskan, Ya. semua saya lepaskan. Saya mengatasnamakan tutup brand, tutup apapun. Saya mengatasnamakan warga baru dan online shop baru. Ya. Karena saya kaget. Ya. Otomatis saya kaget. Kenapa saya kaget? Karena kok ini barang ada di sini. Ya, ya. Tiba-tiba membludak banyak. Apalagi mereka tahu bakalan saya berangkat itu malam jam Ya. 11. Antusiasnya betul-betul. Betul-betul. Nah, Bang Alip selama 1 minggu di lokasi kira-kira apa semua yang dibutuhkan sebenarnya masyarakat di sana? Selama 1 minggu sih, hari pertama itu kita bisa berdonasi pakaian. Iya. Yang sekarang santer kan? Iya, betul. Pakaian yang ada di viral-viral itu. Iya. Itu sih semestinya apa ya? Itu semestinya tidak seperti itu. Iya. Kejadiannya tidak seperti itu di lapangan. Karena kalau kita mau tahu saya sampai di Masamba itu kapan, Iya. kalau mau ditahu itu semua itu kayak berdonasi baju itu saya ambil semua. Saya ambil dan donasikan. Iya. Tepat sasarannya, dibawanya kemana, Iya. peruntukannya untuk siapa, laki-laki dan perempuan. Iya. Kita harus tepat sasaran. Jadi semua orang yang berdonasi di Baru, saya tidak melarang mereka untuk memberikan pakaian. Iya. Malah saya support mereka. Pakaian. Sampai ada waktu yang viral itu. Tapi saya masih kena pakaian. Tapi sadar nggak Bang, video yang Abang kirim itu tembus 1 juta loh. Iya, alhamdulillah. Itu kalau saya mau nonton kembali, saya bisa bilang ya, kok 1 juta? Iya. Kok 1 juta? Iya.
1 juta pasang mata yang Iya, melihat. melihat. Itu dari mana semua? Ya, betul. Supportnya warga baru ke saya. Iya. Dia bagikan Facebook saya, dia bagikan semuanya, Iya. konten-konten saya, sampai dia notifikasi, dia tunggu memang kita. Karena semakin masih jarangnya pada saat itu yang turun. Yang turun ya, betul. Akhirnya masyarakat ini penasaran Betul sekali. dan tepat melihat live streamingnya Bang Ali. Betul. Akhirnya mereka merelay terus tiap Betul hari. sekali. Apapun yang saya suguhkan itu real. Betul. Fakta lapangan yang terjadi. Iya. Jadi alhamdulillah warga baru itu menunggu video-video dari saya. Iya, iya. Kalau saya mau live, otomatis plak. Kok jadi 200 orang? Kok jadi 300 orang yang nonton? Itulah jadi power saya. Itulah jadi rasa percaya diri saya. Iya. Kok bisa ya? Kalau saya bilang begitu, kok bisa ya? Maka dari itu saya balikan kembali ke diri saya. Iya. Ini beban berat. Iya. Beban berat yang saya tanggung. Iya. Sampai-sampai targetku saya itu cuma 1-2 hari di sana. Iya. Untuk mendonasikan saja baru pulang. Iya. Tepat sasaran begitu. Dari desa ke sini. Target saya cuma 1 hari. Tiba-tiba kok makin ke sini makin berat rasanya Iya, nih. betul. Berat sekali yang beban yang saya pikul itu berat sekali. Iya. Ada yang pas saya teriak itu. Pas saya itu kemarin di masjid, masih ingat sekali di masjid, baru bangun tidur. Hari pertama ini saya di Mama Samba ini, saya di masjid Webunta. Iya. Webunta itu. Saya dikasih bangun sama warga. Iya. Warga terdampak bencana. Ini warga jauhnya cari 20 kilo, amten lah 10 kilo Iya. dari Webunta ini. Betul. Karena memang di sana ada posko di sana memang ada posko, di masjid situ ada posko. Iya. Jadi orang ini jauhnya cari. Saya masih tidur loh. Iya, iya. Masih tidur. Pak. Di dalam ini ada beras kah? Dia cari beras. Dia cari beras. Sampai mengusik-ngusik mata. Iya Pak. Iya Bu. Beras. Artinya saya kan tidak tahu Iya. posisi beras di mobil mana. Betul. Saya cuma bisa bilang, tidak mungkin saya bongkar di sini. Iya. Otomatis kalau beras mau dicari, Iya. banyak mobil kita tidak Betul, tahu. betul. Ada 3 mobil lah armada kita yang kemarin 3 terkumpul mobil donasi di sana. Iya. Jadi saya bilang sama ibu ini, apa Bu, beras? Saya langsung tanya tim, Iya. beras di mana? Saya langsung tanya tim, beras di mana? Dia bilang tim terbongkar Om. Iya. Oke, siap, terbongkar. Jadi saya arahkan si ibu ini masuk ke posko dapur umum Iya. yang ada di masjid situ. Karena saya enggak tahu lah, enggak mungkin lah saya bongkar beras di situ, berapa mobil untuk cari beras. Pas saat itu juga barusan pulang si ibu ini, Iya. barusan pulang, tiba-tiba belum sempat cuci muka, Iya. datang lagi 1 orang. Pak, bisa minta beras? Iya. Saya bilang, oh, menetes air mata. Kok tiba-tiba saya meneteskan air mata? Teman saya bilang, tim saya bilang, Iya. kok cengeng Bang? Iya. Saya bilang, siapa sih yang tidak tersentuh hatinya? Iya, betul. Kalau Indomie, air minum dan lain-lain sebagainya mungkin nggak dia ada. Iya. Tapi dia cari ini makanan sehari-harinya, beras. Tanpa berpikir panjang, satu kali pun saya ketik plak, saya bilang, saya tidak punya rasa malu lagi untuk meminta ke warga baru Iya, iya. beras. Iya. Di situ mulailah dari situ banyak yang mentransfer dana Iya. ke kita. Dana ke kita itu banyak yang mentransfer, kalau tidak salah itu 1 hari cuma 5.700.000. Iya. Iya, 5.700.000. Saya pakai the power of social media itu untuk teriak, Iya. beras. Orang di sana butuh beras. Iya. Orang di sana butuh beras. Alhamdulillah, saluran dana itu beras. Dari uang yang terkumpul itu 5.700.000, Iya. saya pakai untuk beli beras. Iya. Ke pasar lagi saya Iya. pakai untuk beli beras. Jadi pas saya donasinya ini, saya melihat sikon dulu Bang. Iya. Saya lihat sikon dulu. Iya. Karena beban dari warga untuk saya harus tepat sasaran betul-betul, buat otak saya itu betul-betul kalau mau dipikir terputar. Iya. Aku nasa toge mak dumpu nih. Iya.
untuk membuat strategi bagaimana ini caranya tepat sasaran. Sampai-sampai saya ditinggalkan tim loh. Ya. Untuk mencari akses di mana ini. Ya, ya. Di mana warga ini. Kan kita tidak tahu. Ya. Warga ini di mana, warga ini di mana. Saya buka akses itu dengan jalan live streaming Facebook. Cuma itu aja. Itu saja yang saya bikin. Senjata saya cuma itu saja. Ada yang bilang kesini Ki, ada yang bilang kesini Ki, kesini Ki. Jadi saya kumpul dia jadi satu. Saya rangkum dia jadi satu. Jadi hal pertama itu saya sampai di Masamba, saya tidak langsung mendonasikan semua barang-barang yang didonasikan warga baru. Tapi saya harus melihat dulu medan yang harus saya jalani. Apakah ini kayak begini modelnya? Ini di mana? Jadi satu hari itu hari sampai malam saya keliling cari di mana posisinya Maipi, di mana posisinya Meli, di mana posisinya Rada, di mana posisinya Pongo, Batoli, Masamba Kota. Bang Alif memang mapping lokasi di sana. Iya, betul. Saya susuri semua di sana, explore semua di sana. Itu pun saya ketinggalan tim. Tim saya enggak tahu kemana. Pada saat lobet, HP saya lobet, saya dari jalan itu dari jam 3 sore, jalan explore Masamba. Lobet HP saya jam 6. Saya diambil dari tim itu, saya pinjam HP-nya warga di sana. Saya pinjam warga di sana. Bagaimana saya bisa ketemu dengan tim saya? Saya pinjamlah HP di sana. Warga sana, alhamdulillah, warga sana baik-baik meminjamkan HP-nya untuk saya berkomunikasi dengan tim saya. Karena posisi saya itu hari HP saya lobet. HP saya lobet. Jadi pas ini tim saya mau ke Masamba Kota, kan jembatan Rada itu sudah banjir, naik banjir. Jadi saya berpikir, saya bilang sama tim terobos, tolong terobos banjir. Tim takut, saya bilang sudah banyak lah mobil yang hancur, kendaraan yang hancur, saya tidak pedulikan. Intinya terobos Rada. Bagaimanapun modelnya, ambil saya. Pulang balik itu bang, pulang balik. Nah jadi si tim ini, kalau saya perintahkan terobos ya, mereka pasti terobos. Pas malam. Jadi malamnya ini saya sudah terobos. Terobos itu dengan, kalau nggak salah itu airnya sekitaran 50 cm naik ke atas. Karena sudah mau masuk mobil, 50 cm saya terobos, sudah masuk mobil. Itu, jadi saya masih kepikiran satu. Masa Prada sudah saya kuasai. Explore di sana sudah saya kuasai. Saya tahulah dengan bantuan tadi sore. Saya berpikir lagi, kok ada satu tempat yang memang dia sebut orang desa Panampung. Ternyata itu desa betul-betul tempat penampungan warga-warga Meli, warga Rada yang terkena dampak dari 3 sungai. 3 sungai. Semestinya ini di sini 3 sungai Om. Di sini Sungai Sabang. Pinggiran Sungai Sabang itu juga berdampak. Pertama, saya explore pinggiran Sungai Rada betul-betul hancur. Sampai pasirnya itu tidak cukuplah 1 meter dari jembatan, kalau tidak salah. Terus yang ketiga Masamba, jembatan Masamba. Jadi 3 jembatan di situ betul-betul menghancurkan warga Masamba. Artinya pasir. Sempat saya lihat video abang pada saat live streaming. Ada salah satu video saya lihat di situ yang berada di tengah-tengah perkebunan. Iya, betul. Sangat susah sekali dijangkau. Kalau itu aslinya lah, kalau saya pikir sangat susah pada waktu itu ya. Pada waktu itu sangat susah. H-4 itu sangat susah dijangkau situ. Malahan kalau mau dipikir orang di sana tersentuh paling sedikit. Karena orang taunya dia itu di Panampung, desa Panampung. Jadi orang itu yang ke sana itu store barangnya di desa Panampung lalu pulang. Cuma di situ ikonnya. Mereka tidak tahu kalau di bawah desa Panampung itu ada desa yang betul-betul parah.
parah. Ini yang harus dipahami teman-teman yang masih sampai sekarang ini Mau jalan, donasi, ya. bahkan yang mau jalan, bahwa sebenarnya bukan hanya di Masamba. Bukan, masih banyak. Ya. Masih banyak, bukan hanya di Masamba, bukan cuma di Panampung. Betul. Karena orang stoknya ke Panampung semua sampai macet. Mau ke Panampung itu sampai 2 jam pada hari itu, 3 jam. Mau susah signal di sana. Tapi ada desa loh, kecil di bawah Panampung itu. Namanya Desa Meli. Desa Meli. Itu yang betul-betul yang membuat saya akan kembali lagi ke sana. Betul-betul. Kata akan kembali lagi. Akan kembali lagi ini ke kan sana. Saya dengar bahwa Bang Alip ini akan turun lagi. Iya, turun lagi. Nah, kira-kira kapan? Insya Allah kalau saya diberikan kesehatan, saya bakalan turun ke sana itu hari Jumat ya, Lebaran. Iya, Jumat. Kita Lebaran Idul Adha itu hari Jumat ya. Iya. Saya turun insya Allah sore. Habis Lebaran. Habis Lebaran saya turun, saya sikat ke sana. Habis Lebaran, karena begini Bang. Iya. Saya berpikir lagi, begini. Rasa saya itu ke satu desa yang habis 4 dusun. Iya. 4 dusun habis loh. Saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Iya. Kalau kita mau buka maps ya, buka maps. Iya. Maps. Anda bisa lihat di maps itu Desa Meli. Iya, Desa Meli. Desa Meli. Anda lihat di maps itu. Iya. Itu desa besar sekali. 4 dusun. Iya. Habis rata dengan tanah, Om. Rata dengan tanah, betul-betul. Saya waktu mengambil gambar di sana, betul-betul. Astagfirullah. Kalau mau dipikir, ini desa loh 4. Iya. 4 dusun. Berapa ramenya itu? Tertutup semua. Habis semua. Luar biasa. Makanya itu saya niatkan diri saya mengabdilah sekali lagi. Iya. Sekali lagi, Bang. Iya. Untuk desa ini. Karena dia di mana mau pulang? Iya. Mau pulang kemana dia? Iya. Apalagi nanti ini suasana Lebaran. Lebaran, iya. Artinya saya ini masih kontek-kontekan dengan orang di sana, apa yang dia butuhkan. Saya masih berkomunikasi dengan orang di sana. Jadi dipikir ini apa ya? Yang saya pikir di benak saya, di panggilan jiwa saya ini, mereka sudah mengorbankan harta bendanya. Mereka sudah mengorbankan nyawanya. Tempat tinggalnya habis rata dibabat dengan banjir bandang. Tidak ada rumah pun, satu pun rumah berdiri situ tidak ada. Habis semua. Padahal di situ perkampungan yang sangat ramai. Malahan ada hajatan di situ nantinya. Tapi alhamdulillah katanya tadi di sana saya ditelepon kemarin dulu kalau tidak salah 3 hari yang lalu saya ditelepon di sana. Alhamdulillah yang kemarin itu pas bencana yang mau menikah, alhamdulillah menikah di posko penampungan pengungsian. Iya, itu artinya saya juga merasa bangga karena mereka tidak berhentinya memberikan saya informasi tentang warganya di sana. Iya. Nah, untuk kali kedua nanti ini pada saat selesai Lebaran, kira-kira menyampaikan ke masyarakat ini apa yang paling dibutuhkan sebenarnya masyarakat? Sebenarnya simpel. Bagaimana kita membuat mereka tersenyum kembali, menghilangkan rasa trauma mereka kembali. Begini ya, kalau saya berpikir lagi, karena ini pas bertepatan dengan Idul Adha. Dia tidak punya rumah. Mau kemana dia? Betul. Sanak saudara sudah hilang. Banyak yang jadi korban banjir bandang. Mau ke kampung ini, mau ke saudara ini, kemana juga mereka. Jadi saya berinisiatif dengan pemuda. Pemuda Taneteri Lau, khususnya pemuda Taneteri Lau. Mulai tanggal 29 ya. 29 itu hari Kamis. Hari Kamis. Saya turun ke jalan. Berarti besok. Ya, hari Kamis. Saya turun ke jalan dengan teman-teman. Di sini no atribut. Pertama no atribut, no bendera. Tidak ada yang namanya bendera, tidak ada atribut, tidak ada, semua hilang. Jadi semua gabung. Semua gabung menyatu jadi satu. Pemuda dengan dasar jiwa kemanusiaan. Betul sekali. Pemuda Taneteri Lau bersatu. No atribut lah. Yang jelas intinya di sini bagaimana kita yang merasa pemuda Taneteri Lau bisa bergabung. Kita lepaslah semua brand dulu.
Kita lepaslah semua bendera dulu. Betul. Keegoisan dulu. Iya. Demi satu misi. Iya. Mengembalikan tawa mereka. Iya. Trauma mereka. Iya. Dari apa? Saya sajak sendiri di sana satu malam saja. Iya. Hujan, di sana kan musim hujan. Lagi listrik mati ya? Ya, pada waktu itu listrik memang mati, Iya. belum ada penerangan. Iya, betul. Jadi saya dengan warga-warga Masamba itu membuat Ya, peleng. pelita. Kalau orang bilang bahasa Wisnya pelita. Ya, pelita. Saya cuma tendang-tendang botok kok. Ini bisa jadi nih. Betul. Ah, Berapa yang sempat 100 biji. Oh, 100. 100 biji yang sangat kencang, betul-betul sangat kencang. Jadi antusias di sana warganya itu betul-betul sangat kencang untuk membuat pelita. Dan sampai sekarang pun itu pelita yang saya bagi-bagi, dia masih pakai. Luar biasa. Dan menggunakan solar. Kalau minyak tanah saya nggak ada lagi. Jadi dia bilang orang di sana, alhamdulillah ada penerangan lah. Iya. Sehari saja saya di sana itu betul-betul bikin badan saya drop. Saya mau coba. Iya. Ini pengungsi sudah 4 hari di sini. Iya. Masa saya 1 hari nggak bisa? Iya, betul. Saya cobalah. Belum genap setengah malam jam 1 kabur, bubar barisan. Iya, betul. Bagaimana penderitanya mereka? Nah, untuk khusus pesan terakhir Iya. untuk melalui kesempatan ini, kira-kira apa pesan Bang Alip kepada masyarakat, apalagi terus Kabupaten Baru, Iya. terkait keberangkatan teman-teman nanti ini ke Masamba Betul sekali. di Lebaran. Pada saat Lebaran nanti ini, kira-kira apa pesan yang disampaikan ke masyarakat untuk mensupport mensupport niatan tulus ini berangkat ke Masamba? Yang ini yang harus saya sampaikan Ya. untuk khususnya warga baru. Ya. Marilah kita bersatu. Ya, betul. Marilah kita bersatu. Ya. Jangan bercerai, jangan mementingkan diri sendiri. Ya. Marilah kita bersatu. Ya. Saya ada yang ada yang peristiwa yang betul-betul terpukul buat saya. Ya. Pada saat di Masamba. Betul. Dari Bone saya hitung mobilnya 100 lebih. Iya. Dari Sopeng Ya. lebih 100. Dari Sidra Ya. lebih banyak lagi. Kita ini juga banyak loh. Iya. Banyak, Bang. Tapi kita tidak bersatu. Ya. Kalau kita bersatu, otomatis luar biasa daripada mereka dari kabupaten-kabupaten lain. Betul. Itu artinya di sini saya cuma bisa mengambil kesimpulan ya. Ya. Ayolah kita membantu Masamba. Ya. Dia saudara kita. Betul. Dia saudara kita. Ya. Apalagi betul-betul dia butuh uluran tangan kita. Sekali lagi saya ke Masamba. Sekali lagi Ya. saya ingin memberikan donasi berupa ayam untuk dia makan pada saat Idul Adha. Kalau ada yang mau berkorban sapi silahkan. Ya, betul. Ada yang mau berkorban sapi silahkan. Karena di format kami itu minimal 7 orang Ya. yang mau mendonasikan atau mau berkurban di sana. Ya. Dia bisa. Nanti kita bawa sapinya ke sana. Sapinya ke Sapinya ke sana. Luar biasa. Sapinya ke sana kita bawa. Iya. Jadi artinya semakin banyak support dari warga baru Ya. untuk kita, insya Allah power kita bakalan bertambah lagi. Makanya saya berharap mudah-mudahan melalui video ini, Bang, Iya, mereka terketuk hatinya untuk mensupport betul sekali. dan menyatu untuk bagaimana demi misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan. Saudara-saudara kita di Masamba. Betul sekali. Karena saya butuh ini. Iya. Saya butuh power betul-betul untuk bagaimana ini kita bisa bersatu. Iya. Kalau misi yang lain kita Iya, tidak urus. betul. Kita tidak peduli. Iya. Mau benderanya ini Iya. kita tidak peduli. Tapi untuk kemanusiaan, tolong kita bersatu. Iya. Bersatu untuk kemanusiaan. Iya. Jadi saya cuma berpesan lagi, satu lagi ya. Saya berpesan, terima kasih banyak untuk warga baru sudah memberikan saya amanah, Iya. sudah memberikan saya support. Untuk warga baru sudah memberikan saya support. Iya. Dan satu lagi, memberikan saya kepercayaan Iya. untuk mengelola donasinya Iya. sampai ke Masamba dan memberi saya power Iya. untuk bertahan seminggu Iya. di Masamba. Susah lah. Luar biasa. Sendiri bertahan di Masamba. Hampir tiap hari saya berdonasi Di tengah keterbatasan. di tengah keterbatasan, tapi power
power masyarakat baru itu betul-betul saya teriak ini di sosial media ada. Saya teriak ini ada. Saya teriak ini ada. Mohon maaf ya, saya tidak bisa menyebut namanya satu persatu. Saya tidak bisa menyebut nama Anda satu persatu. Semoga Tuhan membalas kebaikan Anda. Allah membalas kebaikan Anda. Saya cuma sebagai perantara di sini. Hanya Jembatan untuk teman-teman semua warga baru, dan terima kasih banyak juga buat online shop, khususnya online shop baru dan terutama warga baru dan pemerintahan Pemda baru yang sudah memfasilitasi kami jalan untuk ke Masamba. Itu yang saya betul-betul antusias warga baru itu betul-betul nggak bisa saya bilang dengan kata-kata Bang, nggak bisa. Kalau saya pikir sendiri, betul-betul mereka powernya di atas rata-rata. Ini, jadi saya ini yang tinggal di Masamba semangat, semangat. Sampai-sampai ada konsumen saya 1 minggu saya bilang sama mereka, 1 minggu waktu saya untuk Masamba. Alhamdulillah mereka tidak ganggu pekerjaan. Semua pekerjaan saya tutup, semua usaha saya tutup. Demi Masamba, 1 minggu demi Masamba. Makanya saya mau kembali lagi dengan 1 kali lagi saya mau kembali untuk menyalurkan donasi berupa ayam atau hewan kurban. Ya, itu aja. Makanya misi saya itu, saya berangkat tanggal 31 sore insya Allah ditemani teman-teman dari Aliansi Pemuda Tanah-Teri Lau. Tanah-Teri Lau, khususnya Tanah-Teri Lau. Terima kasih banyak atas supportnya. Di sini artinya tanpa kalian kita bukan siapa-siapa. Tanpa kalian kita bukan siapa-siapa. Jadi kalau mau dipikir lagi panjang lebarnya, kalau kita mau bicarakan lagi panjang lebarnya, mungkin di season berikutnya pada saat kita selesai mendonasikan amanah dari warga Tanah-Teri Lau. Insya Allah kita bakalan bercerita kembali bagaimana keadaan di sana, bagaimana otomatislah di sana new normal lah, pemulihan. Dan banyak-banyak pasti banyak lagi cerita-cerita yang harus diceritakan oleh warga baru. Oke, demikianlah teman-teman semua wawancara eksklusif saya dengan Bang Alip ini, salah satu tokoh pemuda Kabupaten Baru yang memiliki jiwa kemanusiaan yang begitu antusias. Nah, saya merasa terhormat hadir di sini Bang untuk terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Karena saya sempat merelay beberapa video Abang yang Abang kirim ke sosial media itu sangat luar biasa. Sampai ke pelosok. Sampai nggak ada sisa. Kalau mau dipikir. Bagi masyarakat Kabupaten Baru khusus pemuda, ayo kita sama-sama. Ayo, rantau. Kemudian besok hari Kamis kita mulai jalan untuk mencari donasi. Mengumpulkan semua donasi. Dengan satu tujuan, kita membelikan dia pembelian ayam. Jadi untuk khusus masyarakat baru bersama dengan teman-teman, apalagi wabil khusus di Kecamatan Tanah-Teri Lau, betul sekali. Mereka yang ingin mendonasikan langsung saya hubungi Bang Ali. Dan satu lagi, terima kasih banyak untuk Kecamatan Tanah-Teri Lau yang sudah memfasilitasi kami untuk besok. Sudah memberikan surat jalan kepada kami dan Kelurahan Tanah-Teri Lau pada khususnya, dan tak lupa hormat saya bagi desa-desa yang ada di Tanah-Teri Lau. Betul-betul mereka responnya luar biasa, tinggal tunggu perintah kapan jalan. Itu terima kasih banyak untuk instansi-instansi pemerintahan di Tanah-Teri Lau. Terima kasih Bang Alip atas kesempatannya. Saya sita waktunya ini, harusnya dia sudah sibuk untuk mempersiapkan. Bahkan dia nih masih ada agenda lagi ke desa lain. Menyiapkan waktunya untuk berbincang demi teman-teman semua. Jadi untuk mengikuti selanjutnya jangan lupa subscribe teman-teman semua, like, komen. Kalau ada yang saran kritikan kita terima. Ada di kolom komentar. Dia berhak mengkritik untuk bagaimana mengarahkan channel ini. Betul. Terima kasih Bang Alip. Teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.